Haleluya, puji Tuhan, selamat pagi untuk kita semua, para pemirsa di mana saja berada dan seluruh hamba-hamba Tuhan GPD USA, selamat bergabung di Zoom dalam ibadah doa dan puasa pada pagi hari ini. Yesus ajaib dalam hidup kita, kemurahan Tuhan yang membuat kita ada sampai pagi hari ini. Acara ibadah ini akan dipimpin oleh keluarga hamba Tuhan, Pastor Jane dan Pastor Charles Tulenan. Kami serahkan kepada Pastor Jane Tulenan untuk memimpin kita dalam pujian penyembahan. Haleluya, puji Tuhan. Silakan. Puji Tuhan, selamat pagi. Selamat kita jumpa lagi di hari yang baru. Dan mari saudara, kita mau menyembah Tuhan. Kita mau bersyukur buat kasih setia Tuhan yang kita rasakan sampai saat ini. Amin. Haleluya. Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Mari kita nyanyikan pujian ini. Allah turut bekerja dalam segala perkara. Allah berkuasa mengatasi segalanya. Yesus sanggup atasi semua masalahku. Yesus lebih besar dari segalanya. Yesus lebih besar dari segalanya. Dia tak tinggalkanku seorang diri. Masalah hidupku tak melebihi kekuatanku. Yesus lebih besar dari segalanya. Allah turut bekerja dalam segala perkara. Allah berkuasa mengatasi segalanya. Yesus sanggup atasi semua masalah. Yesus lebih besar dari segalanya. Yesus lebih besar dari segala-galanya. Dia tak tinggalkanku seorang diri. Masalah hidupku tak melebihi kekuatanku. Yesus lebih besar dari segalanya. Yesus lebih besar dari segala-galanya. Dia tak tinggalkanku seorang diri. Masalah hidupku tak melebihi kekuatanku. Yesus lebih besar dari segalanya. Yesus lebih
masalah hidupku tak melebihi kekuatanku. Yesus lebih besar dari segalanya. Yesus lebih besar dari segalanya. Yesus lebih besar dari segalanya. Karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Karena kemurahan terjadilah. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Hanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena Tuhan baik, kami bisa ada lagi sampai saat ini karena semua oleh anugerah Tuhan. Kami mau menghampiri Tuhan, kami mau menyembah Tuhan. Amen. Dan Tuhan berkati pada pagi ini semua kami yang sudah hadir. Kami mau menyenangkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah yang menjadi doa kami. Kami siap untuk memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya, amin. Amin, haleluya. Kita nyanyi terus pujian ini. Karena kemurahan Ku ada sampai hari ini. Karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi.
Kaulah Tuhan asa hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepada Rohku berserah. Kaulah Tuhan asa hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Kau segalanya bagiku. Seperti musari sungai jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan asa hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu Rohku berserah. Kaulah Tuhan asa hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Kau berkasih, Kau berarti bagiku. Kau meraya, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Haleluya, Kau segalanya bagiku. Haleluya, Engkau layak disembah, layak dipuji, layak diagungkan. Engkau anak perkasa, Allah baik, Allah luar biasa. Segala kemuliaan bagi-Mu Tuhan, segala puji bagi-Mu Bapa. Engkau layak menerima pujian, Engkau layak menerima pujian, sebab Engkau baik. Terima kasih Tuhan. Oh, Engkau
Tuhan. Haleluya, Engkau baik, Engkau luar biasa Tuhan. Amin, Jesus. Thank you, Lord Jesus. Nanti Ibu Angel akan berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan di pagi hari ini, Engkau Bapa kami yang luar biasa. Kehebatan-Mu Tuhan yang membuat kami ada pagi hari ini. Kami boleh menikmati pujian penyembahan, dan saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Berbicaralah bagi kami semua Tuhan. Pakai hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah penerangan yang dikerjakan oleh Allah Roh Kudus menjadi bagian hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan, dan kami percaya baik kami yang bergabung lewat Zoom maupun para pemirsa jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah doa di pagi hari ini, kami akan mengalami lawatan Tuhan, kami akan mengalami lagi Tuhan kemerdekaan di dalam Tuhan yang memberikan kami kekuatan lewat kami mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Ini doa, ucapan syukur kami kepada Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Shalom. Sampai jumpa kembali dalam kasih serta perlindungan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang baik yang telah menghentar kita semua di tahun 2023 yang sementara kita jalani ini. Dan kita sudah berada di bulan yang kedua, bulan yang ketiga maksud kami, bulan Maret. Ini satu anugerah Tuhan. Di sementara dunia yang lebih hari lebih mencekam, membuat kebingungan di setiap insan manusia yang ada di kolong langit ini. Tetapi puji Tuhan, kita tetap dijaga, dilindungi Tuhan, diberi kekuatan kesehatan. Dan pagi hari ini, seberapa banyak kita yang telah mengikuti baik kami di Amerika, hamba-hamba Tuhan, maupun para pemirsa di seluruh dunia ini yang telah siap mengikutinya, dan kita sadar jika kita ada, kuat, dan sehat. Sekali lagi saya katakan, ini satu kemurahan Tuhan. Bahkan ini adalah merupakan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita. Dengan leluasa kita bisa berbakti, menyembah, berdoa, memuji Tuhan. Ada di tempat-tempat lain, mereka tidak bisa seperti kita. Bahkan negara yang sedang berkecamuk perang pun negara-negara yang dilanda dengan bencana alam. Tetapi puji Tuhan, kita akan tetap mendoakan mereka sehingga kesempatan dan leluasa seperti kita agar kiranya itu akan terjadi bagi mereka. Puji Tuhan. Terima kasih atas kesempatannya untuk di mana kami pagi ini akan share firman Tuhan. Itu sebagai kekuatan kita di dalam perjalanan iman kita kepada Tuhan. Puji Tuhan. Pagi hari ini saya akan berbicara dari hal gereja yang bertumbuh. Tipe gereja yang bertumbuh. Ya. Tentu kita ingin sebagai anak Tuhan yang sudah dipilih oleh Tuhan dan kita ditebus. Ya, kita semua tahu dalam firman Allah, dari sekian banyak manusia ciptaan Tuhan, maka kita inilah yang telah dipilih Tuhan. Seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan. Sebelum dunia ini dijadikan, maka saudara dan saya termasuk pilihan Tuhan. Oleh karena itu, kita harus siap. Kita harus menjaga pilihan Tuhan. Sebab rencana Tuhan yang sempurna untuk kita
pun dibawa kepada gereja yang sempurna. Gereja yang sempurna identik dengan gereja yang tidak bercacat celah. Gereja yang menjaga kekudusan. Seperti Tuhan itu kudus, maka saudara dan saya pun adalah kudus yang diinginkan Tuhan. Baik pribadi maupun secara kelompok, secara berjemaat, secara pemimpin. Nah, saudara, saya senang untuk membacakan firman Tuhan itu di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, maka kita akan baca mulai atau ayat yang ke-42. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 42. Sebenarnya ini ayat 41 sampai seterusnya. Tetapi saya baca saja ayat yang ke-42 yang berbunyi demikian firman Tuhan. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecah-mecahkan roti dan berdoa. Ya. Jadi gereja yang bertumbuh adalah gereja yang pertama bertekun dalam firman Tuhan. Kemudian yang kedua, gereja yang mengandalkan Roh Kudus. Ya, gereja yang mengandalkan Roh Kudus. Nah, kita lihat yang terjadi pada gereja mula-mula ini adalah dampak fenomena kegerakan Roh Kudus ya yang terjadi 2000 tahun yang lalu. Kita semua tahu saat-saat mana Yesus mau diangkat, maka yang menghantar kepergian untuk pengangkatan itu murid-murid kurang lebih 500 ya. Mereka menyaksikan sendiri tentang Yesus pada waktu itu akan segera diangkat. Lalu firman Tuhan berkata bahwa saat-saat Yesus mau diangkat, pernah ada pesan, kamu tunggu di kamar loteng Yerusalem, maka kamu akan mendapat kuasa di sana apabila Roh Allah dicurahkan. Nah, itu juga rentetan dari nubuatan Nabi Yoel. Akhir zaman itu akan terjadi suatu kegerakan besar. Dan saya percaya kita semua tahu ini. Hanya kita kembali diingatkan oleh firman Allah. Apakah janji ini sementara menjadi bagian kita? Bahkan kita sudah pernah merasakan, atau mungkin tadinya kita merasakan, tapi kini sudah mulai pudar janji itu. Tapi saudara, saya ingatkan lagi kepada kita semua, di saat-saat terakhir ini kita perlu untuk selalu menikmati janji Tuhan tentang Roh Kudus itu. Dikatakan begini, kamu akan beroleh kuasa kelak apabila Roh Kudus turun ke atas kamu. Ya, ini adalah yang sangat penting bagi gereja, supaya gereja itu akan bertumbuh. Gereja itu baik secara kuantitas, terlebih dalam hal kualitas. Ya. Nah, kita kembali di dalam ayat pembacaan kita tadi dikatakan bahwa pada waktu itu di sementara murid-murid yang menerima pencurahan Roh Kudus tadinya itu ada 500. Bahkan ketekunan, kesetiaan dari 500 itu tinggal 120. Ya.
termasuk Ibu Yesus pada waktu itu dan murid-murid Yesus, ya, murid inti, ya. Nah, di sementara mereka mengalami suatu kegoncangan kepenuhan Roh Kudus pada waktu di Yerusalem, maka banyak orang terkagum-kagum. Tetapi pun ada orang-orang Farisi yang tidak mau menerima itu. Sehingga dikatakan di sementara mereka bingung, ada yang menerima dan menanggapi secara positif, tetapi ada yang negatif. Maka Rasul Petrus yang dipenuhi oleh Roh Kudus, yang digerakkan oleh Roh Kudus, maka dia berdiri dan berkata, kami ini tidak mabuk seperti yang kalian katakan. Ini baru jam 9 pagi. Tetapi ketahuilah, kami ini sedang menerima perjanjian yang sudah dinubuatkan oleh para nabi-nabi. Mereka penuh dengan Roh Kudus. Maka Petrus dengan penuh keberanian, dia berdiri dan dia katakan, ya, dalam ayat-ayat selanjutnya, bertobatlah kamu. Hendaklah kamu datang kepada Tuhan, menerima Tuhan, dan hendaklah kamu berbaptis, ya. Sehingga kalau kita membaca di dalam ayat yang pertama, yang saya maksudkan ayat 41, maka mereka memberi diri dibaptis, ya. Itu dalam ayat-ayat sebelumnya di sana, sampai-sampai Yesus, Petrus berkata, apakah kamu mau lari daripada berbaptis itu? Saya minta kesediaan Ibu Angel akan membantu saya membacakan itu di dalam ayat 27. Saya mohon kesediaan. Ayat 27, Kisah Rasul pasal 2, demikian bunyi firman Tuhan. Ayat 37 maksud saya. Ayat 37. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis. Hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis, ya, dalam nama Yesus Kristus untuk Dalam pengampunan dosamu. Untuk pengampunan dosa. Ayat 28, ayat 38, 39 kali Om ya. 39. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus, sebab bagi kamulah menerima karunia Roh Kudus. Terus, sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. nah, saudara perhatikan itu. Ini saya kira kita semua tahu, tapi kita diulangi. Kamulah orang itu, yaitu Tuhan kehendaki supaya mereka memberi diri dibaptis. Baptis yang dimaksud ini adalah baptis sesuai yang Yesus ajarkan, yaitu baptis selam, ya. Bukan baptis yang kebanyakan. Saya juga pernah mengalami itu. Tetapi baptis yaitu baptis selam. Baptiso, baptis selam. Jadi kepada saudara-saudara sekalian yang belum sempat melakukan itu, cepat saudara lakukan. Karena ini adalah firman Allah. Dan pembacaan selanjutnya saya mohon kesediaan Ibu Pendeta Angel. Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh. Dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Berilah dirimu diselamatkan daripada angkatan yang jahat. Ketika itu, saudara, Yerusalem bukan saja orang-orang yang menghadiri dan mengikuti itu adalah positif. Tetapi saya yakin sesuai firman Allah, di
sekitar itu pun ada angkatan yang jahat. Salah satunya yang mengkritik mereka menerima pencurahan Roh Kudus. Itu adalah angkatan yang jahat. Oleh karena itu, Petrus yang penuh dengan Roh Kudus menyampaikan ini, cepat berilah dirimu. Kamu harus bertobat dan berilah dirimu untuk dibaptis. Supaya terhindar daripada angkatan yang jahat itu. Saudara, kita lihat di sini, firman Allah berkata bahwa dari sekian banyak orang, maka terbukalah bagi mereka pintu hati mereka untuk menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, dan mereka memberi diri mereka dibaptis. Dan firman Tuhan katakan kurang lebih 3.000 orang ya menjadi percaya, menjadi umat Tuhan. Mereka itu disebut sebagai gereja Tuhan. Maka pertumbuhan ini begitu pesat. Kita lihat dampak daripada mereka memberi diri. Mereka mendengarkan firman Allah. Dan mereka bukan hanya sekedar mendengarkan itu. Firman yang hidup. Sebab kalau berbicara firman yang hidup berarti ada firman yang mati. Firman yang mati adalah mendengar tetapi tidak mau lakukan. Tetapi firman yang hidup adalah ketika dia dengar firman Allah, hatinya terbuka, ada pertobatan terjadi, maka dia melaksanakan apa yang diperintahkan oleh firman Tuhan itu. Nah, saudara, ayat yang ke-42, saudara perhatikan ini. Tadi yang saya baca, saya minta tolong Ibu Angel kembali membacakan. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Haleluya. Ini dampak positif. Ketika gerakan roh itu terjadi, maka reaksi mereka menerima firman yang hidup, maka terjadilah suatu pemulihan. Dikatakan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Kenapa itu? Kenapa kau bilang rasul-rasul? Sebab rasul-rasul itu adalah murid Yesus. Mereka percaya kepada Yesus dan mereka menerima ajaran Yesus. Ajaran Yesus adalah ajaran firman yang benar atau firman yang hidup. Seperti dikatakan dalam Yohanes 1, di sana dikatakan pada mulanya adalah firman. Dan firman itu adalah dia sendiri, Allah sendiri. Itu firman yang hidup. Sehingga ketika mereka menerima firman yang hidup, mereka lakukan ini. Dan selanjutnya di dalam ayat yang ke-43, selain mereka itu menekuni pengajaran rasul-rasul, mereka juga berdoa. Luar biasa, saudara. Doa itu merupakan sesuatu yang penting. Kita sudah tahu semua mengatakan doa itu adalah nafas kehidupan orang percaya. Jadi betapa doa itu. Seperti pagi hari ini, kita selalu datang berdoa. Setiap hari Jumat kami hamba-hamba Tuhan GPD USA memberi waktu untuk berdoa. Ya, prioritas Tuhan dalam doa. Karena itu merupakan nafas kehidupan kita sebagai hamba-hamba Tuhan hingga kita mampu mengatasi segala perkara. Kemudian saudara, selain mereka bertekun terhadap ajaran atau firman Tuhan, kemudian kita baca juga dalam ayat 44. Apa saudara? Ayat 44, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Saudara lihat ya, realisasi ketika mereka menerima ajaran para rasul atau firman Allah yang hidup, kesatuan dan persatuan itu otomatis dengan kesadaran masing-masing, ya, jemaat Tuhan, hamba-hamba Tuhan, mereka bersatu. Persatuan ini sangat penting juga, ya. Sebab
Iblis itu tidak senang. Maka dia berusaha untuk mencerai-beraikan, ya. Gereja Tuhan dalam rumah tangga juga, suami istri, roh pemecah belah. Karena iblis seperti singa mengaung-ngaung. Dimanapun dia pergi, dia hendak mencari mangsanya. Dia mau merusak persatuan. Dia pun mau merusak persatuan kita hamba Tuhan dalam cara yang kecil sekalipun dia berusaha, saudara. Tetapi ketika kita ingat firman, maka kita sadar, oh itu hal yang kecil. Marilah kita boleh bertengkar, tetapi sesudah itu kita bersatu kembali. Karena inilah yang diinginkan Tuhan sebagai kepala gereja. Selalu ada persatuan. Sehingga Yesus pernah berkata, aku berdoa untuk gereja supaya umatku jadi satu. Ingat ini, saudara. Firman yang hidup tidak ada perceraian. Firman yang hidup tidak ada pemisahan. Selalu menjaga kesatuan. Kiranya ini menjadi bagian kita hamba Tuhan GPD USA. Sekecil apapun masalah, mari kita bicarakan dengan baik. Sehingga pasti akan terselesaikan. Ya. Mereka semua telah menjadi, tadi dikatakan, percaya dan tetap bersatu. Tetap bersatu. Ya, tetap bersatu. Dalam masalah apa saja, mereka menjaga kesatuan itu. Saya harap kita, hamba-hamba Tuhan, yang usia lanjut maupun yang muda, kita bersatu. Karena ada istilah, bersatu kita teguh. Ya. Selanjutnya, saudara explain. Berpisah kita hancur. Bercerai kita runtuh. Ibu Gembala bilang, berpisah kita hancur. Nah ini saudara, iblis ketawa kalau lihat begitu. Katanya kuat. Tapi kenapa cuma hal yang kecil kita begitu cepat mau mengambil keputusan. Kalau keputusan yang positif, tapi ini keputusan yang negatif. Apa itu? Berpisah. Tidak demikian, saudara. Mari kita kembali dan kita bersatu. Kemudian kita baca lagi di dalam ayat yang selanjutnya, minta tolong Ibu Angel. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Oh, haleluya. Amin. Ketika persekutuan itu terjadi, ada masa-masa sulit. Orang yang berada dan orang yang hidup sederhana, yang berada, mereka menjual harta mereka, lalu membagi-bagikan. Ya, jangan kita menjadi orang egois. Oh, yang penting saya aja. Kan ini berkat Tuhan yang beri kepada saya. Ketika lihat orang berkekurangan hanya dipandang dengan sebelah mata saja. Itu tidak bagus. Itu berarti bukan mengikuti firman yang hidup. Tetapi justru ketika kita diberkati Tuhan, maka kita tergerak untuk menolong. Sama dengan gereja Tuhan waktu itu. Mereka membantu, mereka jual harta mereka, lalu mereka membagi-bagikan orang yang berkekurangan. Kiranya ini juga akan menjadi bagian saya dan saudara sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai jemaat Tuhan yang ada di mana tempat yang sempat mendengarkan firman Tuhan ini. Ketika Anda diberkati Tuhan, jangan lupa orang-orang lain, ya. Jangan saudara berprinsip, oh kan saya sudah berusaha, saya sudah bekerja, saya diberkati Tuhan, biarlah. Tidak, saudara. Firman yang hidup yang engkau telah terima tidak mengajarkan demikian. Tetapi firman yang hidup mengajarkan bahwa kasihlah sesamamu seperti
engkau mengasihi dirimu. Haleluya. Baca terus juga Ibu Angel. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di Luar rumah biasa. masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Nah, saudara lihat kesehatian mereka. Karena di situ dikatakan mereka berkumpul dengan sehati. Wow. Bagaimana kita? Apakah kesehatian itu masih tetap terwujud bagi suami istri? Dijauhkan Tuhan hal itu terjadi. Tetapi kembali kita mengintrospeksi diri. Betapa kesehatian ini penting, baik suami istri, keluarga, anak-anak, orang tua, bahkan di dalam himpunan kita sebagai hamba-hamba Tuhan, GPD USA, sehati. Ya, mereka berkumpul dan perhatian tentang doa dan ibadah itu luar biasa. Ya, mereka berkumpul di situ dikatakan setiap hari mereka berdoa. Betul Ibu Angel, coba dibacakan sekali lagi. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Setiap hari. Saya beberapa hari lalu, saya terkagum. Melihat di YouTube, ada anak-anak sekolah di Asbury University. Mereka berkumpul dengan sehati. Itu sebabnya tidak heran kalau terjadi fenomena positif, kegerakan roh yang terjadi sehingga banyak mujizat. Saya dengar mereka itu berkumpul dengan sehati ada 140 sekian hari. Saudara bisa bayangkan 130 atau 140. Setiap hari mereka memuji Tuhan, mereka berdoa, mereka baca firman Allah. Setiap hari. Inilah yang merupakan gereja yang bertumbuh, yang sudah disiapkan oleh Tuhan terhadap gereja. Dan ini menjadi teladan, saudara. Maka terjadilah hal-hal yang luar biasa, mujizat. Ada orang di kursi roda, mereka bisa berjalan, sakit apa saja. Ada yang mau bunuh diri, tidak jadi bunuh diri. Kenapa? Karena Roh Kudus di sana. Mereka datang dari berbagai penjuru, mau melihat itu. Saudara, apakah kita juga hanya sampai melihat? Harusnya kita tergugah, saudara. Sebenarnya kalau kita lihat, ini adalah masanya kegerakan Roh Allah 2 kali ganda yang sementara berlaku bagi gereja Tuhan di akhir zaman ini. Kita berdoa dan berharap bukan saja terjadi di Asbury sana. Coba saudara buka YouTube lalu lihat. Anak-anak muda, mereka memuji Tuhan, mereka begitu dengan leluasa, mereka dipimpin oleh Roh, membaca firman Allah secara bergantian. Dan saya percaya ketika mereka membaca itu letterlah, tidak perlu diuraikan. Ya, mereka baca bergantian dan mereka rasa hadirat Tuhan. Tapi sekarang saudara, firman Tuhan yang diulas, oh luar biasa, bagus, sudah pakai ayat ini, sudah dari pakai Dr. Puja pandangan ini. Tapi saudara, akhirnya kita tidak merasakan kuasa itu, tidak ada kuasa. Tapi saudara lihat apa yang terjadi di Asbury dengan lugu mereka. Mereka punya hati hanya terbuka, hanya mau memuji Tuhan, hanya mau menyenangkan Tuhan. Itu adalah tujuan mereka. Dan Tuhan berkenan. Dampak itu kembali kita diingatkan dalam gereja mula-mula. Ya, mari kita berdoa, saudara, supaya itu bukan hanya terjadi di Asbury sana, tetapi akan terjadi di tempat-tempat kita, di mana kita berada.
Sebab janji Roh Allah mencurahkan kepada gerejanya secara 2 kali ganda. Itu Tuhan siapkan. Namun tergantung dari kita. Kita mau terbuka atau tidak. Dibaca terus, Ibu Angel. Sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Nah, haleluya, ini adalah dampak positif. Gereja mula-mula mereka hanya memuji-muji Tuhan, ya, memuji-muji Tuhan. Lalu saudara tahu, Tuhan yang suruh itu jiwa-jiwa datang. Ya. Menyenangkan Tuhan. Kenapa? Karena mereka menyenangkan Tuhan. Amin. Lalu otomatis Tuhan kirim jiwa-jiwa. Saudara, kebanyakan sekarang anak-anak Tuhan cenderung mereka hanya mau menyenangkan manusia. Hamba Tuhan, satu dengan hamba Tuhan mau menyenangkan manusia. Oh, saya mau menyenangkan hamba Tuhan ini supaya dia respect sama saya. Ya, saudara sendiri sudah tahu. Dengan menyenangkan manusia, ujung-ujungnya dolar. Oh, yang penting dia senang. Itu bertentangan dengan ajaran firman yang hidup. Itu tidak murni. Dan itu adalah pekerjaan daging. Flesh. Dijauhkan Tuhan hal itu terjadi. Nah, saudara lihat dampak positif. Mereka hanya memuji-muji Tuhan. Jumlah mereka bertambah. Amin, saudara-saudara. Saudara mau lihat hal ini terjadi di jemaatmu, dimanapun engkau bergereja, ajak hambamu, ajak pendetamu. Untuk mari kita mau memuji Tuhan, memberi waktu. Ya, dekatkan diri. Masa-masa ini bukan lagi masa untuk di mana kita mau memberi kedagingan itu akan menonjol. Tetapi kita memberi kesempatan roh itu bekerja. Firman dan roh itu bekerja. Maka saudara akan lihat jiwa-jiwa itu akan datang. Saya teringat saudara pada waktu pelayanan kami memang sudah lalu. Sudah usang, tapi itu yang selalu menyentuh kami. Ketika kami dalam persekutuan, maka Roh Allah bekerja. Kami satu di dalam memecahkan roti, perjamuan, maka terjadilah kegerakan-kegerakan. Ya. Tiba-tiba ada seorang ibu datang. Katanya dia liwat di gereja. Kok ada daya tarik, saudara? Bilang, lalu apa ibu? Saya sempat interogasi. Oh, saya seperti ada yang menarik saya datang ke sini, ketemu orang-orang, terlebih kepada Bapak Pendeta. Dan betul, saya ketemu ini. Dan dia mulai bersaksi. Lalu saya bilang, anugerah keselamatan itu ada kepada ibu. Ini mereka datang yang ditarik oleh kuasa Tuhan, itu bukan dari seiman kita, tapi orang teman kita di sebelah. Itu kami melihat hal-hal ya yang luar biasa yang dikerjakan oleh kuasa firman, oleh kuasa Roh Kudus. Nah, saudara, mari kita mau bangkit. Mari kita mau beranjak daripada ketiduran rohani. Kita lihat dan mengintrospeksi diri kita sebagai hamba Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan. Apakah kita bertumbuh? Apakah kita hidup? Apakah kita berkembang? Kalau hanya stuck begitu saja, tahun 2023 yang sementara kita jalani, kita hanya sama seperti tahun 2022. Berarti kita mati, bukan hidup. Kita stuck. Gereja yang hidup adalah gereja yang bertumbuh. Puji Tuhan, saudara. Itulah yang terjadi. Kegerakan karena mereka mengandalkan firman Tuhan. Satu hal lagi yang saya mau ingin lihat bahwa jemaat itu mengandalkan roh. Ya. Dalam ini sebagai ayat-ayat terakhir, dalam Kisah 4
Kisah pasal 4 ayat 29. Rasul 4 ayat 29, demikian bunyi firman Tuhan. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Terus Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. saudara lihat Haleluya. Amen. doa dari jemaat dan para rasul. Mereka berdoa tentang ke depan memakai hamba-hamba Allah dengan mujizat-mujizat yang terjadi. Di manakah kuasa dari hamba-hamba Tuhan masa kini? Apa hanya mau melihat khotbah yang bagus? Itu tidak cukup untuk mengatasi gerak dunia sekarang. Di manakah mujizat itu? Jika kita mendambakan untuk melihat mujizat kembali kepada gereja mula-mula. Mereka sepakat antara hamba Tuhan dan jemaat berdoa untuk supaya mujizat itu terjadi. Tapi sekarang saudara hamba Tuhan salah. Mereka libatkan jemaat untuk hal-hal yang negatif. Berdoa. Ya. Untuk pendamai antara sesama. Itu bukan itu tujuan gereja. Gereja yang bertumbuh adalah gereja yang berdoa untuk hamba-hambanya dipakai Tuhan dengan heran. Ada mujizat-mujizat. Itu adalah gereja yang hidup. Bukan menyelesaikan konflik. Nah sekarang gereja sedang sibuk dalam puasa. Kenapa? Saya sudah berpuasa. Tujuannya bukan mujizat, tetapi mengatasi konflik. Apakah itu yang diajarkan Tuhan Yesus? Apakah itu yang diajarkan para rasul? Tidak, saudara. Yang diajarkan oleh firman Allah, mujizat, supaya jiwa-jiwa datang diselamatkan. Ya. Seperti tadi dalam ayat pembacaan kita. Setiap hari jiwa-jiwa itu datang. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang saya kasih dalam Yesus Kristus, dimanapun Anda berada. Lihatlah, dimanapun engkau bernaung gereja. Sebagai jemaat, Anda berdoa untuk hamba Tuhanmu, pendetamu, gembalamu. Supaya berdoa, Tuhan, tolong pakai hamba-hamba Tuhan. Tapi sekarang banyak jemaat dipakai iblis menjadi pengkritik pendeta. Oh, lihat itu pendeta. Oh, sudah beli mobil baru lagi. Oh, sudah beli lagi rumah baru. Kualitas jemaat bagaimana? Justru saudara mendoakan. Hamba Tuhan, Tuhan tolong beri dia kesadaran. Tuhan. Demikian pun kita sebagai hamba Tuhan. Mari kita juga sadar diri. Kita ini disorot oleh banyak, apalagi kita disorot oleh jemaat. Oh, saya kan hamba Tuhan, saya pemimpin. Jemaat tidak ada hak. Nah, ini kekeliruan yang sementara terjadi. Roh kekeliruan yang sudah merasuk hamba-hamba Tuhan. Tidak menyadari ini. Tetapi mari, saudara, pada kesempatan ini kita berdoa. Supaya gereja kita ini diubahkan. Ya. Boleh lagi sekali lagi untuk dibacakan Ibu Angel. Ayat 31. Iya. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu,
Dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Mereka Amen. memberitakan firman Allah dengan berani. Hari-hari ini kita sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai anak Tuhan, mari kita mau menjadi saksi. Kita menyaksikan Tuhan, kita menyaksikan firman Allah. Ketika itu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Berani di sini mempunyai arti yang luas. Berani ini berani menemplak kesalahan. Itu kira-kira salah satu. Ada hamba Tuhan takut. Dia sudah tahu dia punya jemaat salah. Dia bujuk-bujuk. Apalagi, itu dia kan perpuluhannya besar. Korbannya besar. Biar aja dia salah. Nggak apa-apa, saudara. Salah itu sebagai rasul, sebagai hamba Allah. Kita harus konsekuen dengan firman Tuhan. Yang salah adalah salah. Yang benar adalah yang benar. Kita sebagai hamba Tuhan yang berbobot. Puji Tuhan. Biarlah dengan firman Tuhan yang saya share pada pagi hari ini, malam di tempat-tempat yang lain, dan siang, itu akan menjadi satu kekuatan, kebangunan baru. Sehingga mari kita berdoa, Tuhan beri kami visi, Tuhan beri kami kekuatan. Kita kembali kepada kebenaran. Kita mengandalkan firman yang hidup. Dan berikut kita juga mengandalkan Roh Kudus. Puji Tuhan, terima kasih. Tuhan memberkati. Amin. Saya serahkan kepada petugas. Puji Tuhan. Mari kita akan menyanyikan satu pujian. Ku sanjung kau di tempat ini, imam besar aku. Ku sanjung kau lebih dari yang lain, yang lain, dan Tuhan menyembahmu. Kau Nanti Bapak Billy akan berdoa selesai firman Tuhan. Amin. Thank you, Jesus. Bapak Billy mau wudhu. Hormat kemuliaan bagimu ya Tuhan kami yang besar, oh Tuhan yang luar biasa yang tidak pernah berubah dari dahulu sekarang sampai selama-lamanya ya Tuhan. Kami memuliakan Engkau
ada yang sama seperti Engkau, gunung batu kami dan keselamatan kami ya Tuhan. Kami bersyukur untuk hari yang Tuhan beri ya Tuhan. Hari ini, kami lagi boleh ada. Kami percaya semua ini hanya karena anugerah Tuhan, karena kemurahan Tuhan. Firman-Mu ya Tuhan sudah ya Tuhan menjadi kehidupan dalam hidup kami ya Tuhan. Dan kami percaya firman-Mu tidak akan pernah berhenti ya Tuhan. Roh Kudus akan senantiasa menghidupkan firman-Mu. Tuhan, kami berdoa Engkau yang tetap sama dari dahulu sekarang sampai selama-lamanya, yang tak berkemurahan, yang anugerah-Mu besar ya Tuhan, menjadi bagian ya Tuhan bagi generasi kami. Engkau yang ya Tuhan melawat lagi ya Tuhan akan bangsa kami. Engkau yang menyatakan lagi kan kemuliaan-Mu yang ya Tuhan tidak pernah berubah itu dari dahulu sekarang sampai selama-lamanya ya Tuhan. Bekerja lagi Engkau ya Tuhan. Oh Tuhan, kami berdoa ya Tuhan, pakai hamba-hamba-Mu ya Tuhan, pakai gereja-Mu ya Tuhan yang ada di dunia ini untuk ya Tuhan kemuliaan-Mu dinyatakan. Biarlah Roh Kudus yang akan senantiasa bekerjalah ya Roh Kudus bagi setiap kami hamba-hamba-Mu ya Tuhan, agar supaya nama Tuhan dipermuliakan, jiwa-jiwa yang terhilang boleh diselamatkan. Kami berdoa ya Tuhan bagi Indonesia, Tuhan yang memberkati Indonesia, Tuhan yang akan melawat lagi Indonesia ya Tuhan, selamatkanlah Indonesia. Di dalam nama Yesus Kristus ya Tuhan, hancurkan setiap rintangan-rintangan kuasa iblis, setiap roh-roh pemecah ya Tuhan, ataupun ya Tuhan setiap apapun ya Tuhan yang menghalangi akan pemberitaan-pemberitaan firman-Mu ya Tuhan, boleh Tuhan dihancurkan di dalam nama Yesus. Setiap kuasa-kuasa kegelapan ya Tuhan yang selama ini menguasai ya Tuhan akan bangsa-bangsa, di dalam nama Yesus Kristus ya Tuhan, kuasa-Mu lebih besar dari segala-galanya. Engkau Tuhan kami yang akan bekerja ya Tuhan, bekerja lagi juga bagi Amerika ini ya Tuhan. Kami boleh mendengar ya Tuhan, ada kegerakan-kegerakan rohani yang terjadi ya Tuhan, dan kami percaya Engkau juga yang akan bekerja ya Tuhan, terus di Amerika ini. Api Roh Kudus itu akan membakar Amerika ini lagi ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, pakai setiap hamba Tuhan ya Tuhan, GPD USA, pakai kami ya Tuhan bagi kemuliaan nama-Mu saja ya Tuhan. Roh Kudus yang akan senantiasa bekerja lebih dan lebih lagi ya Tuhan bagi setiap kami. Kami berdoa pada dalam nama Yesus bagi pemerintahan yang ada di Amerika ini, mulai pada presiden sampai kepada pemerintahan-pemerintahan yang ada di kota-kota yang terkecil. Biarlah Roh Kudus yang akan senantiasa melawat ya Tuhan, kan, oh Tuhan, menjamah ya Tuhan. Ampunilah setiap dosa, setiap pelanggaran ya Tuhan yang dilakukan oleh generasi kami. Tuhan yang berkemurahan, jangan Engkau lihat ya Tuhan setiap ya Tuhan pelanggaran kami, namun lihatlah akan ya Tuhan akan umat-umat-Mu. Masih ada umat-umat-Mu yang berseru dan berserah, berharap kepada Tuhan di bangsa ini. Kami ingin ya Tuhan agar supaya boleh ya Tuhan Engkau nyatakan lagi, Tuhan, sekali lagi ya Tuhan di akhir zaman ini ya Tuhan. Karena kami percaya bahwa ya Tuhan sebelum ya Tuhan berakhir akan dunia ini, Engkau akan memulihkan gereja-Mu. Dan ya Tuhan, doa kami kepada-Mu ya Tuhan, bagi generasi kami, lawat lagi generasi kami ini. Dalam nama Yesus Kristus, setiap kuasa-kuasa jahat, setiap Tuhan roh jahat yang bekerja ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus dihancurkan. Roh yang ada dalam diri kami, dalam hidup kami lebih besar daripada setiap roh-roh, setiap penguasa-penguasa udara yang ada di dunia ini. Oh Tuhan, dalam nama Yesus Kristus ya Tuhan, walaupun dalam setiap perbedaan yang terjadi ya Tuhan, namun kami percaya bahwa Tuhan lebih besar dari segala-galanya. Tuhan yang akan bekerja melampaui, melebihi ya Tuhan pada setiap keterbatasan kami. Kami bersyukur, terima kasih Bapa. Kami tetap serahkan ya Tuhan
hari ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang akan mendahului kami sebelum kami akan melakukan aktivitas kami. Biarlah Roh Kudus yang akan mendahului, yang akan membuat berhasil apa yang akan kami kerjakan di hari ini. Berkati umat-umat Tuhan, setiap pelayanan-pelayanan di mana kami berada, setiap umat-umat Tuhan diberkati oleh Tuhan. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, yang sakit boleh disembuhkan ya Tuhan, yang lemah boleh dikuatkan, yang tidak memiliki pengharapan boleh memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami bawa doa-doa kami Bapa. Haleluya, puji Tuhan. Amen. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan yang sudah menolong ibadah doa kita pada pagi hari ini dan hampir selesai. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada keluarga hamba Tuhan, Pastor Charles dan Pastor Shanet Tulenan yang Tuhan sudah pakai dengan luar biasa menjadi berkat dalam ibadah kita di pagi hari ini. Terima kasih untuk kehadiran semua hamba-hamba Tuhan yang sudah bergabung lewat Zoom. Dan sebagai penyampaian bahwa hari ini merupakan ibadah doa dan puasa dari seluruh hamba-hamba Tuhan yang ada di GPDI USA. Kita akan berjumpa lagi dalam ibadah buka puasa bersama sebentar sore mulai jam 6 PM. Terima kasih untuk kehadiran semua jemaat Tuhan yang sudah mengikuti lewat online maupun seluruh pemirsa baik yang berada di Amerika maupun yang berada di luar Amerika. Seterusnya acara ini saya serahkan kepada Pastor Charles Tulenan. Kita akan menutup ibadah ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Silakan Om. Haleluya. Nanti doa penutup disampaikan oleh Bapak Pendeta Albert Tiko Alu. Sekaligus doa berkat. Haleluya. Pujian syukur, terima kasih kami kembalikan kepadamu ya Tuhan. Berkat kemurahan, kecintaan, dan pemeliharaan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada, khususnya pada pagi hari ini kami hamba-hamba Tuhan. Haleluya. Kembali lagi Tuhan. Kami kembali datang kepadamu Bapa. Pujian syukur berterima kasih kami kepadamu karena Tuhan sudah tolong kami lagi hari ini, di pagi hari ini, dan di sore hari di belahan bumi sebelah. Kami boleh bersekutu di dalam Engkau, dalam ibadah kami pagi di Amerika ini. Kami boleh memuji, membesarkan nama-Mu, bahkan teristimewa. Firman Tuhan boleh menjadi bagian kami, membawa kami, mendorong kami untuk kami tetap bersatu di dalam Engkau. Karena di mana ada kesatuan, persatuan Roh Kudus bekerja. Dan kami tetap boleh menjadi saksi-Mu di mana saja kami berada. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Berkati mereka yang sudah melayani ibadah ini ya Tuhan. Berkati seluruh hamba-hamba Tuhan, khususnya yang ada di Amerika ini Bapa. Bahkan di mana saja, termasuk umat-umat Tuhan yang sempat mengikuti ibadah kami. Bila ada yang sakit, kami percaya Engkau Allah penyembuh yang ajaib, yang tidak pernah berubah kuasa-Mu dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Semua kebutuhan, keperluan kami semua, Tuhan juga yang mengadakannya. Kami tetap berdoa Tuhan, untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kiranya Tuhan mengasihi Indonesia. Tuhan beri hikmat, akal budi, kebijaksanaan bagi pemimpin
negara kami, presiden, wakil presiden, wakil-wakil rakyat, ABRI, polisi, bahkan para dokter yang melayani masyarakat Indonesia, agar supaya Indonesia tetap dikasihi Tuhan dan lebih banyak jiwa-jiwa yang boleh datang kepadamu. Begitu juga doa kami, Tuhan Yesus, untuk gereja kami di seluruh muka bumi, khususnya Tuhan pimpinan pusat, majelis pusat, dan anggota-anggotanya, supaya ada kesatuan yang berdasarkan firman-Mu, mempertahankan kekudusan firman-Mu. Demikian juga Tuhan, seluruh majelis daerah, sampai ke majelis-majelis yang ada di luar negeri, khususnya di Amerika ini. Kami tetap berdoa, Tuhan Yesus, supaya ada kesatuan di dalam Engkau, mempertahankan kebenaran firman-Mu, supaya kami boleh masuk pada gereja yang disempurnakan di akhir zaman ini, menjelang kedatangan-Mu yang kedua kali yang kami percaya tidak lama lagi, Tuhan. Sebab itu kuatkan kami semua, hamba-hamba Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan, agar kami selalu boleh, Tuhan, dibimbing, dipimpin oleh kuasa Roh Kudus untuk mengerjakan apa yang Engkau kehendaki. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua program-program kami, khususnya bagi GPD USA ke depan, Tuhan. Engkau tolong, Engkau campur tangan, dan semua boleh berjalan sesuai kehendak Tuhan. Bukan kehendak manusia, tetapi biar kehendak Allah Roh Kudus di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami berdoa buat pimpinan majelis, atau kami berdoa buat pimpinan GPDI USA. Tuhan selalu mendapat hikmat, akal budi, kebijaksanaan dari sorga di dalam kepemimpinan GPDI USA ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Inilah doa kami di saat ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari saudara, kita menerima berkat. Kiranya berkat dari Allah Bapa yang bertakhta di tempat yang maha tinggi, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus yang sudah menjadi juru selamat kita semua, bahkan kekasih jiwa-jiwa kita, persekutuan, penghiburan, penghentaran, dan kekuatan kemenangan oleh Allah Roh Kudus, mulai saat ini, besok, bahkan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali di awan-awan yang permai menjemput kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.